kita kenal sebagai nabi yang tidak tahu membaca kan? Iya. Nanti kita lihat apa sesungguhnya makna daripada kata Iqra itu. Jadi Iqra, Nabi mengatakan, ana mau biqari. Apa yang saya mau baca? Pertama, belum ada yang mau dibaca kan, belum ada objeknya, belum ada kitabnya. Baru pertama kali turun ayat pada saat itu. Jadi mau baca Al-Quran belum ada, mau baca kitab tidak ada. Iya. Disuruh baca apa-apa juga tidak bawa apa-apa. Seandainya mungkin Jibril bawa buku, ya mungkin dia baca. Makanya Nabi mengatakan ana ma biqari. Itu pertama kali. Perintah yang kedua lagi Iqra. Iya, kata Nabi ana ma biqari. Saya tidak bisa membaca. Iya. Nanti turun perintah ketiga itu Iqra, langsung Jibril melanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya. Bahkan ada Iqra tempat Iqra wa rabbukal akram. Jadi awal mula turunnya ayat ini seakan-akan ada perintah untuk membaca dengan tingkatan bacaan yang berbeda-beda atau bertingkat-tingkat. Ada Iqra pertama, ada Iqra kedua, ada Iqra ketiga, dan ada Iqra keempat. Yang mana yang dimaksud sebetulnya di situ? Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya itu mari kita mencoba melihat apa arti daripada kata Iqra itu. Iqra itu adalah bentuk kata perintah atau dalam bahasa Arab disebut fi'lul amr yang berasal dari kata qara'a yang akhirnya juga nanti menjadi Qur'anun. Ya, qara'a ya qara'u Quran. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Apa itu qara'a? Ternyata kalau kita buka kamus, qara'a itu tidak hanya berarti membaca, tapi ternyata qara'a itu bisa berarti menghimpun. Jadi kalau saya misalnya membaca ya huruf S A Y A, apa bacaannya? Saya tuh. Ya, saya. Kita bisa membaca dengan singkat kata 4 huruf ini dengan kata saya. Tidak perlu kita eja dengan S-A-Y-A, saya. Ya, S-A-Y-A. Langsung kita mengatakan saya. Itu juga qara'. Quran itu himpunan dari satu huruf ke huruf yang lain. Itu disebut kata. Himpunan dari kata ke kata yang lain itu disebut dengan ayat. Himpunan dari ayat ke ayat yang lain itu disebut dengan surah. Himpunan dari surah ke surah yang lain itulah yang disebut dengan juz. Dari juz ke juz menjadi 30 juz itulah yang disebut dengan Quran. Ini Bapak. Jadi setiap himpunan itu disebut dengan Quran. Apapun itu kalau berupa himpunan itu namanya Quran. Kalau saya mengatakan bahwa masjid ini adalah himpunan dari pasir, batu, semen, kemudian cat, ya, ada besi, ada kayu, ada lampu, ada kaca. Itu adalah himpunan. Berarti masjid ini juga adalah Quran. Quran itu adalah ayat, ayat itu adalah tanda. Tandanya siapa? Tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain daripada Al-Quran 30 juz sebagai kalamullah, perkataan Allah, ya, yang 30 juz itu ada Al-Quran berupa alam raya ini. Ayat tandanya Allah. Bahkan diri kita ini juga adalah Quran Bapak Ibu sekalian. Kita ini terhimpun dari 4 alam. Ada alam ahadiyah, wahidiyah, kemudian alam malakut, kemudian alam syahadah. Ya, ada unsur-unsur keilahian ada dalam diri kita ini. Itulah yang disebut dengan Quran. Bahkan dalam diri kita ini sangat sempurna. Kenapa? Ada malaikatnya, ada iblisnya. Iya. Ada darahnya, ada dagingnya, ada unsur airnya, ada unsur batunya, ada unsur pohonnya, ada unsur hewannya. Sangat paripurna kita manusia ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini juga adalah Quran Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang diperintahkan untuk dibaca? Ketika Nabi diperintah untuk membaca pada awal pertama turunnya Al-Quran ini dengan kata Iqra, kan belum ada Al-Quran. Tentu
ketika turun perintah Iqra itu tidak ada objeknya. Jadi hanya mengatakan Iqra. Makanya apapun itu boleh kita baca. Dan membaca itu tidak semestinya harus melalui kata-kata dari aksara ke aksara, tapi bisa melalui hati kita. Misalnya saya bisa baca mukanya itu, kan begitu Bapak Ibu sekalian. Saya bisa baca mukanya itu. Iya. Dalam kitab Firasyat itu memang ada disebutkan tanda-tanda orang itu kita bisa kenali sikapnya, kita bisa kenali wataknya melalui model face mukanya itu, terutama di mata. Iya, itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga kadang-kadang orang yang sudah memang tajam batinnya, dia tahu. Bisa silone, napi ni tagi joka bisa silone do si mindre dui. Ai bisa silone capu si di capu si tolena. Lo si mindre motor. Napi dita joka na bisa ni to. Iya, oh bisa sih. Kadang-kadang tu biasa kelingi lo kilona bali bola samana sa diloni ma buina na de pagaga duina. O yang kelingi elo kilona bali bola samana sa di macine ni malaki ni de pagama suroi. Napi elo kilona de kelingi. Kita bisa baca itu Bapak Ibu sekalian. Iya, kalau mata batin orang itu tajam. Iya, makanya itu Iqra yang pertama ini ya mungkin kalau kita bisa tingkatkan, misalnya orang sudah tahu membaca, tahu artinya, ya apa yang dibaca itu dia tahu artinya. Al-Quran ayat itu kita sudah hafal, kita sudah tahu artinya, ya. Tapi belum memahami maknanya. Beda itu arti dengan makna Bapak Ibu sekalian. Saya ingat itu di pondok dulu di pesantren, ya guru kita atau baca tafsir ki ero guruta. Baca jolo ayat betuana, urana betuana tak makada si akatana. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi beda arti, beda makna. Banyak orang sekarang kenapa suka membid'ah-bid'ahkan, memusyrik-musyrikkan, mengkafir-kafirkan, meneraka-nerakakan, karena dia hanya tahu artinya Al-Quran, tidak memahami maknanya. Beda itu Bapak Ibu sekalian. Laporannya orang yang melihat lautan dengan hanya berdiri di pinggir laut, dia sudah tahu, oh saya sudah lihat laut. Dengan orang yang sudah pernah berenang di lautan, bahkan orang yang sudah pernah tenggelam di dasar lautan, itu beda laporannya Bapak Ibu sekalian. Beda pengetahuannya tentang laut. Ada orang sekarang baru mengetahui lautan melalui pinggirnya, dia sudah berani mengatakan inilah hakikat daripada laut. Banyak orang ya hanya tahu membaca dan mengetahui arti Al-Quran, dia sudah berani mengatakan bahwa inilah yang benar. Sehingga kalau beda pendapatnya, salah. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya Iqra kedua itu tidak hanya sekedar menghafal, mengetahui artinya, tapi mesti kita harus memahami maknanya. Dalam Al-Quran juga tingkatan-tingkatan ilmu itu ada afala tatafakkarun, pikiran. Kemudian afala ta'qilun, akal mesti harus berfungsi. Kemudian afala tatadabbarun, perenungan secara mendalam. Kemudian yang keempat, Iqra pertama, Iqra keempat itu afala tatazakkarun. Rasa-rasanya memang dia sudah Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran jalan-jalan, hati-hati. Bukan berarti dia hanya sekedar menghafal Al-Quran 30 juz itu, tapi semua apa yang dia lakukan, apa yang keluar dari mulutnya itu rasa-rasanya Al-Quran. Maka dari itu aku rajuk juga. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jadi Iqra pertama, kalau kita hanya melihat pohon kelapa itu hanya sekedar pohon kelapa, berarti baru Iqra pertama. Napi Iqra famula. Tapi kalau kita sudah bisa membaca bahwa di pohon kelapa itu ternyata mega korodo angka pasering, angka balo-balo jambatan, angka kampalo, angka kayu, ya angka barongko. Kenapa? Ya ternyata kelapa itu manfaatnya banyak dan tidak ada yang tidak bermanfaat di situ. Ya. Itu namanya sudah menggunakan pemahaman kita terhadap kelapa itu. Berarti Iqra kedua sudah mulai berjalan. Iqra ketiga, ternyata kelapa itu ya adalah hasil usaha dari jerih payah daripada orang tua saya. Ada keringat di situ yang meleleh. Nah, itu sudah merenungi di situ. Iya. Ini Bapak Ibu sekalian. Iya. Jadi banyak sekarang orang yang tidak mau ya menggunakan pemahaman spiritualnya terhadap Al-Quran itu. Kalau tidak masuk akal, bukan ilmu.
Iya, kan begitu ya. Apa itu Nabi bilang Pak Ustaz? Tidak masuk akal. Sehingga hanya berhenti sampai di situ. Memahami Al-Quran itu, kalau kita mau memahami puncak ilmu itu, mesti kita harus naik ke atas, Bapak Ibu sekalian. Iko mempeki kalau di yuka jung si patur busuk si padara-darang apa nulet cok letu copok na to. Iya. Iko menrek di copok bulu harus ya si patur busuk pina peletu. Maka tu ya Pak disengengi asal purun ni maka purun ninge. Agar nopo penasaran itu. Iya. Buka sedimisen. Nabi kita sendiri maka da Allahumma rabbi zidni tahayyuran. Nah, ya Allah tambahkan kebingunganku. Jadi semakin bingung kita, semakin penasaran kita sebetulnya, itu seakan-akan seandainya kita mau ke puncak pohon itu, kita sudah naik, semakin naik itu. Jadi jangan berhenti ketika bingung, tidak masuk akal. Padahal dalam Al-Quran itu, coba lihat Bapak Ibu sekalian, ayat tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhi min amri rabbi. Tapi di belakang ayat itu apa kata Allah? Ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi kalau mau memakai ilmu akal dengan memahami ruh itu tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa. Ya. Makanya jangan pakai akal. Akal itu sedikit saja jangkauannya. Cedel-adel. Ya. Tapi di sisi lain ada ayat. Yu'til hikmata liman yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Ta'ala ngaberengi padis seneng hakiki, padis seneng rasa, padis seneng batin, padis seneng ma'rifat, pape jepu, to angkai na boleh, nakuelo. Iya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Nah niki nawere padis seneng batin, hakikat, padis seneng rasa, padis seneng pape jepu, faqad utiya khairan katsira. Majepu nawerengi dece digaga pagangkan. Jadi kalau mau mendapatkan kebaikan yang unlimited itu jangan hanya memakai ya akal kita, mesti harus ya memahami tentang Allah itu tidak mesti harus memakai akal. Coba ketika Nabi Mi'raj. Coba lihat, Nabi Mi'raj itu masuk akal enggak, Pak? Ibu. 350 juta miliar kilometer dari Masjid Al-Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha masih ada alam al-ufuqil a'la. Alam mustawa yang tidak bisa dijangkau. Hanya dengan jangka waktu lailang sedikit saja, sebahagian kecil dari malam beliau sudah kembali. Andai kecepatan cahaya yang dipakai Nabi 300.000 km per detik per kedip mata, Nabi harus menggunakan waktu naik ke atas sana Sidratul Muntaha dengan jangka waktu 6 bulan, 1 tahun PP. Ini belum lagi perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Tidak masuk akal. Dalam riwayat Ibnu Abbas, ya ketika Nabi bermi'raj, kendaraan boraknya itu ada pohon kurma yang hampir diserempet. Itu langsung pewai rodo batakar rumah. Dia pernah pajak kira-kira batakar rumah. Kan Nabi tanisu. Coba luar biasa Bapak Ibu. Tidak masuk akal kan? Jadi kalau memahami ilmu Tuhan itu, kita tidak boleh hanya memakai akal. Iya, karena tidak ada yang tahu persis apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran hakikatnya kecuali Dia sendiri. Contoh saya kasih mereka jadi contoh. Ketika Allah mengatakan aqimis sholata li zikri, petetungnya sampai jangan itu mengerai, dirikan salat untuk mengingat saya. Sekarang pertanyaannya, adakah di dalam Al-Quran itu satu ayat atau satu surah yang menjelaskan tentang tata cara salat? Engkau kalau nak kurangi pak guru di masa pajak kan dikagak. Maka demi Allah Ta'ala qimis salata li zikri, petetong sampai jangan untuk mengerangi kan. Ya. Kapan kita tahu salat? Nanti datang Nabi menjelaskan, tapi Nabi pun hanya mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli asam pajak kepada pada bateku itu masam pajak ni ke purmiti Nabi itu masam pajak apa? Kayak dega gitu. Dari mana kita tahu Nabi salat? Dari hadisnya. Hadis itu siapa yang sampaikan? Ulama. Makanya ketika beliau masih hidup, beliau berpesan, ya al ulama warasatul anbiya. Nah iya rodo fandritai ulamae warisina nabi. Jadi kuda ini kagak nabi ta koloki maka siapa nabi ta aceri ingem mana ini nabi ta fandrita. Mega maku ke bae. Napa cede hadis nafalah. Salam hanut tapi.
Itu pun mereka tuh Pak. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini kenapa harus sampai hari ini tidak pernah selesai persoalan? Masalah janggut dia panggil begitu, masalah sulara dia panggil begitu, masalah jilbab cadar dia panggil begitu, masalah berasanji dia panggil begitu, Isra Miraj dia panggil begitu. Padahal ini masalah kurang ini selesai kata pandai tata dulu. Hanya karena ego kita yang seakan-akan sok tahu, sehingga Bapak Ibu sekalian saya langsung ke Nabi. Kalau tidak pernah dilakukan oleh Nabi, bid'ah. Ini Bapak Ibu sekalian. Bid'ah itu kan tidak hanya satu macam. Nah, furmanan ini selesai kata pandita tak ye. Ada Imam Malik, ada Imam Ahmad bin Hambal, ada Imam Syafi'i, ada Imam Abu Hanifah. Karena tidak ada ulama yang sekaliber seperti ini, sehingga ya karena mereka sudah meninggal, pendapatnya masih ada. Itulah yang kita ikuti. Allah sendiri yang memerintahkan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanah itu macai, tanah ahli zikir. Siapa itu? Para ulama kita itu yang salafus saleh. Iya. Adakah ulama sekali Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu berapa Pak? Kalau bulan Ramadan 10 kali dia tamatkan Al-Quran sehari semalam. Jadi 30 kali, 300 kali tamat. Siaga hadis nafala lebih jadi juta. Lebih 1 juta. Siaga guruna lebih 2 sebu. Ini guru tersiaga. Ya Imam Syafi'i kalau di masjid na tutu wali-wali dah curi naku. Magi nak kita orang sini na yang kelingin apa laman. Iko baca kita na tutu tak cuali. Magi nak kita orang nitai na apa laman. Ini Bapak Ibu sekalian. Luar biasa kan? Oke guru di Imam Malik. Aga nasa Imam Malik. Kalau ko guru ya Pak Dilala jero nasa hafal kita. Al-Muwatta sagi siratu sebuah hadis sesah. Aga nasa Imam Syafi'i tabe puang ia tu isa nak kita tak siratu sebuah hadis Al-Muwatta kanikoy. Maka Imam Malik mau apa gitu jadi boleh guru dia kelima lalu sapa guru lain. Kalau memang tiap guru sehingga itu yang terjadi setiap apa yang sudah disampaikan Imam Malik itu Imam Syafi'i nasa badai kasih gaga duina. Ila level balik pak anuna pajalona. Na pero dapat di mana? Ya narna panci di kertas. Iko kapurna ku Imam Malik, nuki mana kurja sana falan di mana? Iya. Hasil Imam Malik. Waktu nu baru-baru maguru kan, dia pun disemakan apa lah ini Al-Muwatta. Iya. Anak-anakmu pun apa sih tahu? Napa sih tahu? Nasrul Muli. Kata ni mereka jemaah guru pak anak-anakmu po. Talumpan itu lewu ko jemaah beban Imam Malik pak nasa. Dia cuma guru ko ni pak anak-anakmu po. Iya guru ko celopan di teman. Maka dibalu kan guru dia. Akhirnya hari ketiganya itu diterima. Setelah guru, si Dina Yorona pada naukiman aga mancaji dawa itu elona bawa micuna mancaji kertas pada limana. Masuk pada mi ko dia cocok guru ko. Nama apa ko pada Imam Aga nasa Imam Malik, Imam Syafi'i. Saat pengena apa kesia digagap di bisa melihat profil, di bisa melihat kertas. Jadi kok kedi puyer panas kok. Jadi aku mau panas. Maka di sini na pura tapau. Insyaallah digaga walufai. Maka di Imam Malik coba saya buktikan ni. Mendre Imam Syafi'i sini na pura na guruna digaga na tetap. Cili-cili Imam Malik. Tanda itu biasa ni. Ini Bapak Ibu sekalian. Ada ulama sekali begitu. Kemudian ada Imam Malik, siratu sepuh hadis dalam surah Al-Muwatta apa nama? Kita Al-Muwatta. Sampai jasunnah wa kama kada ratu neraka. Coba guruna dena cendek mak datu bahkan kama kada lebih sesepuh. Ini Bapak Ibu sekalian. Imam Ahmad bin Hambal lebih 300 hadis, lebih 300 sepuh hadis nafal. Tegi mau pengaji Imam Syafi'i, mapanya fikih pasti ke Imam Ahmad di situ. Di tanah nak kena jama bapak pun ni. Maka dia Abdullah bin Ahmad bin Hambal, dia kasih atau matu aku pun di masuk pejah sunat tak teluratu rakam. Bid'ah tu bid'ah apa dia nak kena fikir bid'ah. Iya tu. Boleh tega ke maka bid'ah, boleh hadis iga rampe hadis ni ka Imam Bukhari. Akan aku jadi Imam Bukhari. Tanda ki jamaah ye.
Imam Bukhari. Kola. Dia agak ke bahasa rakyat. Kola Bukhari. Ini Bapak Ibu sekalian. Imam Bukhari. Hingga Imam Bukhari. Ya kalau Imam Bukhari hadis kalau lama kita Sahih Bukhari. Dena ruki hadis dari kudena kurang cembe jorong apa majene masam paja doan rekam. Bid'ah tu. Boleh tega kamu bisa ada saya Imam Bukhari kita Imam Bukhari. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi dia gagal lalu tuh guru ki langsung di pengelah ta'ala pasti malah itu pandritai. Ini sudah diselesaikan masalah